ditanya ada seorang kiai di Yogyakarta ya, ke rumah, kok putren sampean bisa lulus nomor 1 no ya, karena dia tahu alumni itu sekolah nanti. Nah alumni ya di Pondok Darul Quran, enggak sebelumnya SMP-nya di Yayasan Salafiyah Pekalongan. Oh gitu lah gitu. Nggak pantas. Oh pantas gitu. Jadi kalau saya sebut baru alumni di Darul Quran di Yogyakarta, dia belum puas. Ini mesti ada yang masih ada sebelumnya ini. Itu sampai ditanya begitu. Jadi, nah saya cuma ingin mengatakan. Jadi ini ada. Bapak Ibu yang saya hormati, dilanjutkan sesi berikutnya yaitu sesi sarasehan kepada moderator yang terhormat Bapak Ahmadun SAG MSI. Waktu sepenuhnya kami aturkan, dan selaku pembawa acara di acara pembukaan sarasehan dan temu alumni seluruh angkatan dalam rangka Harlah Salafiyah ke-62, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak hal dan banyak kekurangan yang ada. Terima kasih. Akhirul kalam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada sesepuh kita tadi yang maju, yuk kita sekali lagi nyanyikan lagu seperti tadi ya. Sepakat mboten? Kalih nenggo para pemateri, monggo Ustaz Abdul Hakam Naja kalih Ustaz Muhammad Jadul Maula, monggo pinarak ten nginggil. Monggo kita iringi beliau-beliau dengan nyanyian itu setunggal kali tiga. Terpujilah wahai ibu guru, namamu akan dalam sanu. Terus dinyanyikan Bapak Ibu sekalian alumni semua Pak. Kenanglah di antara kenangan yang kira-kira terjelek yang Bapak Ibu ingat. Kiranya apa yang Bapak Ibu ingat ketika saat itu dengan guru-guru kita sangat menjengkelkan, mungkin bahkan ibu guru kita, ustadz kita marah. Ya. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa tanpa. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Kepada pengurus yayasan, utamanya kepada Ketua Yayasan Salafiyah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Fattah Yasran, kepada seluruh sivitas akademika di Yayasan Salafiyah Pekalongan, baik itu dari MSI 125 SMP Salafiyah juga MA Salafiyah. Yang terhormat, yang kita juga banggakan, seluruh alumni yang berkesempatan hadir pada saat ini. Bapak Ibu alumni beserta Sarasehan, sebelum kita akan menyaksikan, akan kita mendengarkan paparan dari dua narasumber yang kebetulan juga rekan-rekan kita sendiri, sahabat-sahabat dan sendiri, karena beliau berdua adalah alumni Yayasan Salafiyah. Kita ingin pekik Salafiyah kita gaungkan lagi. Bapak Ibu para hadirin alumni, jika saya menyebut Yayasan Salafiyah, Bapak Ibu jawab Jaya. Siap nggih? Yayasan Salafiyah misalnya. Kalau kita sebut Yayasan Salafiyah Pekalongan, jawabannya Jaya 3 kali. Siap? Kita mulai ya. Yayasan Salafiyah, Yayasan Salafiyah, Yayasan Salafiyah Pekalongan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Yayasan Salafiyah, Yayasan Salafiyah, Yayasan Salafiyah Pekalongan. Buatan kalau mau ngendikane Pak pengurus nggih, kita orang-orang pesantren yang biasanya matur terlebih dahulu Allahumma sholli ala Muhammad.
nek ngendikane Biblutfi itu kita bisa mengenal Allah karena ada Nabi Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih Bapak sekalian. Tema pada kali ini Sarasian, dan kita nanti akan bagi waktu semaksimal dan sesempit mungkin ini. Semaksimal dan sesempit mungkin. Temanya ini juga sebenarnya itu sangat melangit ini. Para alumni berdua melangit karena pendidikan salafiyah untuk menggapai kemuliaan dengan perbaikan akhlak. Bisa jadi nanti di breakdown dengan materi yang lebih disimpelkan. Kita akan mengikuti paparan dari mereka berdua. Mereka berdua tadi sudah dikenalkan oleh perangkata penyelenggara. Yang pertama adalah Ustaz Muhammad Jadul Maula, yantunipun kelahiran Pekalongan. Ini yang sebelah tengah, ini tengah sebelah kiri saya yang pertama, Ustaz Jadul Maula. Beliau adalah juga putranipun tokoh sekaligus guru kita nggih, Ustaz Mahmud Maskur, kelahiran di Pekalongan, sakniki dalemipun Piyungan, Bantul. Luar biasa karena kita tahu bahwa alumni Salafiyah itu luar biasa, termasuk beliau itu penulis orang, banyak buku-buku yang dikeluarkan diterbitkan dari LKIS. Alumni riwayat pendidikannya adalah beliau dari MSI Kauman, SMP Salafiyah, MA Salafiyah. Setelah itu beliau belajar terakhir di IAIN Sunan Kalijaga, sekarang yang menjadi UIN Yogyakarta. Pengalaman organisasinya pernah menjadi pengurus IPNU, PMII Jogja, LKS masih di sana, dan luar biasanya beliau bagian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena bagian kebudayaan Mas Bumi, biasanya saya mengenal beliau itu ada di YouTube, ada di Instagram, ada di FB, rambutnya gondrong, tapi saya melihat kok sekarang agak sedikit imut gitu loh. Yang berikutnya Bapak sekalian, kita juga akan memperkenalkan lagi narasumber kita. Beliau juga alumni dari Yayasan Salafiyah, Bapak Hakam Najah. Semuanya tepuk tangan untuk Pak Hakam Najah. Kelahiran juga di Pekalongan 1965. Sekarang beliau ada berdomisili juga masih di sini. Kalau di Jakarta berarti laju ya. Pekerjaan beliau swasta sama dengan kita. Kalau Ustaz Mahmud, Bapak Ibu sekalian, para alumni, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota, ada sekolah negeri begitu ya. Kalau Ustaz Mahmud MS Yayasan Salafiyah itu bukan swasta, bukan. Di sana ada di negeri, tapi Yayasan Salafiyah adalah yayasan luar negeri. Tepuk tangan ya. Dan maaf, termasuk bagian dari lembaga yang bisa menganulir undang-undang DPR yang membuat Pak Hakam itu tentang undang-undang Sidiknas tahun 2003 itu tentang sisi pendidikan nasional dari Yayasan Salafiyah. Orang mantap itu Yayasan Salafiyah. Beliau riwayat pendidikan MSc Kauman, selanjutnya SMP Mahat, SMA 1, selanjutnya S1 UGM. Berarti satu alma mater dengan presiden kita ini ya. Nah ini maaf Bapak Ibu sekalian, ini juga guyonan ya. Yang diduga santri Pekalongan di Tegalrejo 2 tahun lalu ternyata hari ini terwujud. Anak usia 10-11 tahun. Waktu Jokowi ditanya siapa presiden, siapa menterinya, sebutkan Prabowo gitu. Macam-macam karo santri ya. Yang berikutnya beliau riwayat jabatan pernah menjadi Dewan Pembina Yayasan di sini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya beliau juga menjadi pernah menjadi saniki masih
anggota MPR RI Pusat. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau juga menjadi dosen, juga menjadi ketua umum PBPII, alumni Salafiyah yang berbeda warna tapi menyatu dalam Yayasan Salafiyah. Tadi yang disampaikan oleh alumni Bu Vivi kan juga berbeda warna itu menjadi indah. Ambil kebersamaan, kalau perbedaan itu pasti. Terima kasih, kita langsung saja kepada pemateri pertama, kepada Bapak Hakam Naja untuk menyampaikan paparannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja karena kalau duduk terus nanti lupa berdiri nanti katanya. Biar yang belakang juga bisa saling melihat. Yang kami hormati, saya kira semuanya, para sesepuh, para kiai, pembina, yayasan, alumni, para ustadz, ustadzah, ya, dan seluruh keluarga besar Yayasan Salafiyah yang saya banggakan, yang saya hormati. Ini memang sayang, ini waktunya sudah sebentar lagi zuhur ya. Saya tadi sebenarnya disampaikan agar pakai seragam putih, tapi saya bilang jangan. Saya takut kalau dikira baru datang dari istana. Ini baru saja kan pelantikan para menteri ya. Jadi saya sengaja lari ke Pekalongan biar tidak diundang ke istana. Bapak sekalian, saya kira kita semua mungkin akrab dengan gadget atau akrab dengan komputer, mungkin terutama yang muda-muda. Orang melihat bahwa sesuatu yang kita rumuskan, misalnya tema atau visi. Saya pada pertemuan yang lalu mengatakan bahwa Salafiyah sudah waktunya punya grand strategi, punya blueprint, punya cetak biru akan kemana Salafiyah ini. Ya seperti dulu ketika saya di MSI, dulu kan ini jaratan, kuburan ya. Sekarang sudah penuh dengan bangunan. Tetapi kan kita tentu kita melihat bahwa Masya Allah ternyata sudah sedemikian penuhnya. Terus mau kemana ini? Mau bagaimana ke depan nih Salafiyah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, mungkin 100 tahun kalau dunia ini masih ada ya. Tapi kita sebagai lembaga pendidikan tentu saja mesti punya satu rancangan yang lengkap akan kemana Salafiyah ini. Saya tadi mencontohkan tentang seorang ahli teknologi, seorang pengusaha besar namanya Bill Gates. Bill Gates itu punya visi yang sederhana. Jadi jangan dikira visi itu ndaki-ndaki ya, wangel diwujudke malah. Visinya sederhana tetapi kemudian menjadi gampang diwujudkan. Apa visi Bill Gates, seorang pendiri Microsoft ya, seorang ahli komputer yang bertahun-tahun menjadi orang terkaya di dunia? Visinya dalam mendirikan Microsoft itu adalah bahwa dia akan mencanangkan seluruh rumah di dunia akan menggunakan komputer yang yaitu menggunakan Microsoft atau software atau perangkat lunak itu. Tampaknya sederhana, tetapi kemudian visi itu menjadi terukur, menjadi bisa dilihat apakah bisa tercapai apa tidak, kapan bisa dicapai, dan bagaimana kita mencapai visi itu. Nah misalnya kita Salafiyah itu mesti punya visinya mau kemana, mau bagaimana. Saya misalnya ya ini nanti saya kira perlu ada semacam tim ya, nanti Mas Jadul ini menjadi salah satu tim intinya saya kira, karena beliau ini sudah malang melintang ya, punya rumusan bahwa lembaga pendidikan Salafiyah ini akan menjadi lembaga pendidikan terbaik di kawasan.
Kira-kira cocok nggak ini? Cocok, setuju ya? Nah, di kawasan itu artinya apa? Nah, kawasan nanti akan diturunkan di dalam visi pertama, misalnya Salafiyah menjadi lembaga pendidikan terbaik di Pekalongan. Berapa tahun kita bisa mencapai ini? Ya, 5 tahun? 10 tahun? Oke, kawasan 1 Pekalongan. Kawasan target kedua, menjadi lembaga pendidikan terbaik di kawasan. Setelah Pekalongan tentu apa? Naik lagi apa? Jawa Tengah. Jawa Tengah ini Salafiyah nanti tahun berapa kira-kira bisa tercapai? Guyuto ya. Nah, ini adalah visi yang terukur. Contohnya ya, sehingga tidak visinya yang kita sendiri nggak ngerti gimana ya. Nah, dari situlah kemudian kita akan menyusun, ada misi, ada program. Bagaimana misi yang kita lakukan? Yaitu tentu saja memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum secara integral. Ini yang saya kira menjadi keunggulan Salafiyah, dan saya kira mungkin lembaga lain akan kesulitan meniru Salafiyah. Karena saya sendiri merasakan dulu madrasah Salafiyah, begitu lulus Salafiyah pindah neng sekolah liya, ternyata yang diajarkan di SMP itu sudah diajarkan semua di Salafiyah. Ya. Jadi ini saya kira sebuah keunggulan yang dimiliki oleh Salafiyah, mestinya terus ditingkatkan. Ya, sekarang ini kan ada kerinduan orang-orang menyekolahkan anaknya agar dia bisa agamanya bagus, akhlaknya baik, ya. Tapi juga dia pendidikan umumnya bagus. Bahkan kemarin ada hal yang menarik, saya kira ada sebuah pesantren yang dari SMP dan SMA alumninya ditargetkan bisa hafal Quran 30 juz. Saya kira menjadi salah satu hal yang menarik ya. Nanti coba dilihat apakah mungkin beberapa sekolah di Jakarta, sekolah unggulan sekarang sudah target begitu. Jadi SD lulus itu hafal sekian juz, SMP lulus hafal sekian juz, dan seterusnya. Nah, yang saya ambil contoh tadi di salah satu pesantren di Jawa Barat, itu alumni di sana 6 tahun pendidikan pesantren ini, lulus pesantren itu hafal 30 juz, dan banyak alumninya diterima di perguruan tinggi negeri jadi dokter. Monggo Pak Wakil Wali Kota, Pak Afzan. Ya. Jadi mestinya kita mencoba memperkuat kembali ya, bahwa mungkin sebenarnya orang itu seperti dulu para ilmuwan kita ya, hafal Quran, seorang ahli agama, ahli tafsir, tapi juga seorang intelektual di barang keilmuan umum. Ya. Imam Al-Razi Al-Kindi itu adalah seorang matematikawan, seorang dokter, tapi juga penulis tafsir. Kenapa tidak? Dan sekarang ini sudah mulai. Makanya saya kira Salafiyah ketika akan mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama, ini adalah menjadi sebuah keunggulan. Nah, untuk mencapai sana ada berapa langkah atau program turunannya. Yang pertama, itu tentu saja kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di sini. Apa kuncinya? Kualitas sumber daya guru. Dulu ketika kami misalnya mencanangkan berdirinya Man Insan Cendekia, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, zaman Pak Habibie almarhum profesor. Itu beliau mencanangkan ke depan generasi muda itu harus menguasai iptek, tetapi juga imtak yang kuat. Man Insan Cendekia itu sekarang menjadi salah satu perguruan terbaik di Indonesia, dan di Pekalongan sekarang ada Man Insan Cendekia, itu sudah melampaui dulu sekolah saya SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 sekarang di bawah Man Insan Cendekia. Mestinya target Salafiyah adalah di atasnya nanti Man Insan Cendekia Pekalongan akan dikalahkan oleh Salafiyah.
tahun berapa? Nah, kita rumuskan langkahnya. Ya. Jadi SDM-nya kita harus lihat kualifikasi, guru-gurunya harus betul-betul ditingkatkan. Guru agamanya betul-betul ngerti bahasa Arab, bisa belajar, ngerti betul-betul ilmu agama, ya, betul-betul bisa membina karakter. Yang guru umumnya juga begitu. Jadi SDM-nya. Yang kedua, setelah SDM-nya itu memang perlu dilakukan yang namanya membikin jejaring atau network, jaringan. Nah, jaringan inilah yang nanti akan berguna untuk mengembangkan. Jejaring ini nanti berguna untuk peningkatan guru, karena nanti bisa saja nanti pertukaran guru baik dengan sekolah di dalam negeri maupun sekolah luar negeri. Ya, jejaring network. Bisa. Beberapa perguruan sudah melakukan itu, yang luar negeri dengan Malaysia, dengan beberapa perguruan di Jepang dan seterusnya. Kenapa tidak? Kita punya visi itu gitu loh. 10-20 tahun lagi tapi ada peta jalannya, ada langkah-langkah yang bisa diikuti. Berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi atau bagaimana ada upaya untuk bekerja samakan, ya. Jadi jejaring network itu kolaborasi. Kerjasama misalnya dengan lembaga-lembaga usaha untuk agar perguruan salafiyah ini betul-betul nanti bisa punya keleluasaan ke depan. Pingin gak kira-kira salafiyah ini punya kampus terpadu salafiyah dari TK, dan kemudian yang belum punya salafiyah adalah perguruan tinggi. Kira-kira setuju gak kalau salafiyah perguruan tinggi? Dirumuskan perguruan tinggi kapan akan didirikan, dan kemudian salafiyah saya kira sumber dayanya cukup. Nah, ini kolaborasi dengan Pemkot, ya. Pemkot dimintalah nih Pak Afzan, tadi Pak Wali juga, kira-kira tanahnya ada berapa hektar yang disiapkan oleh Pemkot untuk salafiyah? Kami punya kampus terpadu, rencananya begini, master plan-nya dibuat. Itu network dan kolaborasi. Yang ketiga, sekalian, ini juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita dalam membangun upaya kita, ya, salafiyah ini adalah bagaimana kita membentuk nilai di salafiyah ini, karakter. Jadi yang sekarang ini kalau kita hanya mentransfer ilmu, hanya mentransfer pengetahuan, anak-anak sekarang sudah bisa pakai internet, bisa pakai Mbah Google. Tapi saya kira nilai akhlakul karimah, karakter, kejujuran, ini saya kira salafiyah harus punya keunggulan di situ. Nah, ini maka nilai yang dimiliki oleh salafiyah ini membentuk karakter, itu sangat penting. Dan saya kira sekarang kita semua sudah merasakan banyak orang pinter tapi ora bener malah keblinger, ya kan, dan seterusnya. Nah, ini saya kira tidak untuk salafiyah ini. Jadi salafiyah bagaimana bisa tetap membangun lembaga pendidikan dengan fondasi yang kuat, berbasis akar di masyarakat, ya, tetapi kedepannya tetap dia akan dekat dengan umat. Jangan sampai nanti salafiyah maju berkembang tapi ongkosnya larang, dora iso mlebu. Nah, jangan sampai ini yang terjadi di perguruan kan seperti itu. Sekolah larang, masyarakat malah tidak bisa masuk. Nah, ini bagaimana ke depan? Saya kira beberapa lembaga sudah mencontohkan kayak di Tebu Ireng, ya. Gus Solah itu sekarang ada mengintegrasikan sains, ya, dan ilmu agama di pesantren Tebu Ireng, dan ini sekarang sudah merekrut beberapa insinyur dari ITS, dari ITB untuk menjadi guru di sana. Nah, ini saya kira penting seperti itu. Nah, sehingga kolaborasi, kerjasama, network, dan penanaman nilai itu ke depan saya kira perlu dirumuskan. Dan saya usulkan nanti saya kira ini pas mumpung temu alumni nanti bentuk tim memang yang full. Jadi 1 tahun ini kita bikin grand strategi, bikin cetak biru, bikin rencana koyo negara wis pokoke ya. Serius dipikirke
setelah ada ini tahun depan kita sudah canangkan salafiyah tahun 2000 piro 50 pokoknya gitu. Nah nanti tim ini yang nanti akan meruskan di step-stepnya dibuat ya. Dengan demikian kita jadi jelas mau kemana, jangan sampai kita nggak ngerti arahnya. Pak Reng Semarang jebule ngulon ya tekane Tegal kan gitu. Jadi kita ada visinya jauh mau kemana, kita bikin petanya untuk mencapai tahapan-tahapannya. Nah dengan demikian insya Allah kita akan nanti bisa mewujudkan sebuah lembaga pendidikan unggulan yang integral, kuat agamanya, akhlaknya bagus, tetapi otaknya encer dan bisa berguna untuk umat dan bangsa ke depan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi paparan dari alumni Yayasan Salafiyah. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Jadul Maula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ustadz, para guru, para kiai, wabil khusus ini ada bapak saya juga sekaligus Ustadz Pak Haji Kiai Muhammad Maskur, Pak Ustadz Haji Abdul Fattah Yasron, Pak Kiai Taifur, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain dari pengurus Yayasan Salafiyah, para guru dan teman-teman semua alumni Yayasan Salafiyah ya, rahimakumullah ya, yang mudah-mudahan selalu diparingi sehat ya, bisa diparingi selalu bisa berkhidmah ya kepada umat, kepada bangsa ya. Amin. Bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf sambil duduk karena terlanjur disediakan kursi. Piano gunane. Kalau berdiri takut ketahuan kalau ndredeg. Terus terang pertama-tama saya mohon maaf ini ya, saya tidak menyangka hari ini saya bisa megang mic di atas ini ya, karena ketika beberapa waktu yang lalu saya ditelepon Amam itu cuman engkau temu alumni so teko orang. Jadi niat saya itu oh ya insya Allah gitu tanggal 23, jadi saya tuh ngerti ya temu alumni, ketemu konsok-konsok gitu. Nah ternyata berapa waktu kok terus dimasukkan ke grup panitia, ternyata loh kok ono sarasean terus jadi narasumber apa sumber nara. Nah tapi karena saya lihat panitia sedang ribut pikiran macam-macam ya, ada kaos, ada dana, ada undangan, ada waduh saya itu jadi ikut pusing gitu. Saya mau ikut-ikut, saya jangan narasumber gitu, jangan sarasian, ora tekan. Kok malah nambahi ruwet. Ya udah, yang penting ngalap barokah, saya bil barakah, saya datang disuruh apa saja ya manut sak bisone itu, sak bisone, sak apa sak tegane gitu kan. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena itu untuk sarasean sebenarnya saya ditanyai Mas Firdaus temanya apa kue, waduh lah kok tema bareng aku kurang ngerti aku penting menurut masa ambae. Karena nggak penak ya Ustaz Abdul Fattah kok narasumber ini sak kampung karo sak bani. Waduh tambah mbuh ya panitia niki priye ya jadi yaudah, jadi kalau soal tadi gagasan ya bagaimana Salafiyah ke depan, tadi roadmap ya, tadi peta jalan yang disampaikan oleh Mas Hakam saya kira udah baik sekali kalau kita bisa mewujudkan gitu ya, berapa langkah dari tadi jangka panjangnya itu Masya Allah ya luar biasa. Tapi saya yakin ya kalau kita niati ya, kita niati lalu sambil doa gitu ya, sambil doa
ya insya Allah gitu nanti akan tertuntun ya, akan tertuntun. Karena begini, saya ini termasuk tadi disebutkan alumni Salafiyah mungkin yang paling yang paling khatam ya, TK-nya Mas Ito MSI, SMP-nya Salafiyah, terus sampai madrasah aliyah Salafiyah gitu. Nah yang saya rasakan kalau pengalaman saya ini ada satu ini berkah, ada barokah yang luar biasa di Yayasan Salafiyah ini. Ada ramuan ilmu yang kalau kita pasrah, kalau itu kayak untuk bisa apa saja gitu loh. Ya, saya ini alumni Salafiyah ternyata ke Jogja ya, bergaul dengan tadi Mas Am udah bilang nih ya, perpaduan ilmu agama sama ilmu umum ya. Nah, di Yayasan Salafiyah ini bisa memberikan satu ramuan integrasi yang sederhana, tapi ini menjadi bibit ya, bibit yang kalau ini ditanam dengan benar, disirami, ini bisa tumbuh ya untuk menjadi visi apa saja ya. Jadi kalau pengalaman saya di Jogja ini kan bekal saya sebetulnya di Marta Salafiyah ya. Misalnya ketemu dengan teman-teman pesantren yang salaf yang ternyata tidak ketinggalan juga dengan modal nahwu sorof yang ada di Salafiyah itu bisa ngikuti cepet ya, bisa ngikuti cepet terang. Demikian juga nanti ketemu dengan alumni SMA negeri ya, universitas, bergaul gitu dengan bekal yang spirit yang ada dari sini itu ternyata juga bisa mengikuti gitu ya. Saya dari sini ke YIN Sunan Kalijogo ketemu banyak alumni pesantren bahasa Arab ya, alhamdulillah bisa ngikuti gitu ya. Lalu di LKIS tadi ketemu teman-teman aktivis ya, bangsa demokrasi yang bicara ilmu umum dan sebagainya, ternyata juga bisa ngikuti, bisa nyambung gitu ya, dan bisa diakui gitu ya. Lalu ya ke organisasi ya, bisa ke NU gitu ya, mulai PMII, PWNU, dan bahkan bisa sampai ke Les Bumi PBNU. Oke. Skor sebentar ya.
Dilanjutkan sebentar, katanya masih ada jeda waktu setengah jam sebelum komat ya, jadi ini satu sesi nyun izin kata itu kalau sholat nanti, karena nggak mungkin kalau udah sholat jamaah nggak berlanjut, jadi ini cuma sebentar ya. Cuman begini ya bapak-bapak dan ibu sekalian, yang ingin saya tambahkan ya, jadi dari kalau pengalaman saya pribadi ya, ini sebagai alumni salafiyah yang mungkin paling lengkap ya, paling lengkap dan banyak yang lain itu ada benih yang kalau Mas Hakam tadi itu mencari jati dirinya gitu ya, tidak hanya perpaduan ilmu agama dan umum gitu ya, tapi menurut saya kok menjadi bekal juga lintas budaya. Jadi kok ada karakter kosmopolitan ya, yang menurut saya kok arahnya bisa ke sana. Jadi dengan ketemu budaya Arab bisa, ketemu budaya Barat bisa ya, ketemu budaya ya Cina bisa ya. Nah Badui, nah terakhir malah saya ini ketemu Mas Hakam di Mahkamah Konstitusi sidang tentang Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Mas Hakam sebagai DPR yang mengesahkan undang-undang itu, saya ini diminta jadi saksi ahli untuk membela sejarah Kesultanan Mataram. Lu saya ternyata saya kadang bisa mikir, ini jangan-jangan dulu karena Salafiyah ini juga masih ada hubungannya dengan Mataram ya, karena dulu kabupaten ya, bupatinya itu memang Mataram ya. Jadi nah sampai kembali ke Jawa gitu. Nah karena itu saya membayangkan berarti di Salafiyah ini ada benih, ada racian ya, ada racian kurikulum, ada racian praktek belajar mengajar ya. Ono doa wirdu sobah itu luar biasa ya. Tiap hari baca doa, terus ditungguin ada makam. Ini makam ini saya alhamdulillah jadi baru tahu, beliau Al Habib Ahmad ya, bin Umar sama Syarifah Khadijah baru tahu. Saya berpuluh tahun di sini itu pokoknya ada kuburan gitu. Tapi menurut saya beliau juga ikut melindungi ya, menjadi wali yang melindungi ini, yang kemudian setiap doa-doa kita, setiap harapan kita itu kalau kita tulus ya insya Allah dituntun gitu ya, dituntun dibimbing ya. Oleh karena itu saya mendukung sekali tadi kalau yang disampaikan Mas Hakam, kalau kita merancang visit, menurut saya kok kalau mau jati diri dari perjalanan Salafiyah ini, menurut saya kok ada benih kosmopolitan itu tadi ya. Seperti Tauto ya, Tauto Pekalongan itu kosmopolitan ya. Tauto Pekalongan itu kalau kita lihat kok dagingnya itu daging kerbau, kudus ya. Ini pengaruh dari Sunan Kudus ya, Arab, apalagi irisannya gede-gede dagingnya. Terus soon tauco ini Cina. Terus mangane nganggo sego megono iki Jawa. Jadi terus nek tauto iki terus jadi kosmopolitan ya. Jadi kita ya Jawa ya Arab ya ana Cina ya. Dialeknya Pekalongan ha sih ya. Itu Cina, mbek sopo. Nah, ini dialog Cina, dialek Cina. Karena dulu Pekalongannya pernah dipimpin beberapa generasi bupati yang memang itu dari Mataram, Muslim tapi Cina. Ya. Tan Kuijan dan seterusnya itu. Nah, sehingga begitu pengaruhnya beliau sampai kemudian akhirnya pengaruh dialek Cina itu melekat di dialeknya orang Pekalongan. Lalu kemudian datang para habaib, pengaruh Arab juga keras. Jadi dialek Pekalongan itu campuran ono Cinone ya ono Arabe, Fadol ya. Itu wes Fadol apa durung? Wes Fadol apa durung? Al-Ladifi ya, jadi Arab Jawa itu Cinone Cina Jawa, Arab Jawa. Tapi menurut saya itu positif ya. Ini ada racian kosmopolitanisme ya. Jadi berbagai macam budaya, berbagai macam disiplin ilmu, dan juga laku yang lahiriah maupun yang batiniyah itu semua ada, dan itu diracik sedemikian rupa tanpa terasa ya, tanpa terasa, sehingga kita mau menjadi swasta bisa, menjadi negeri bisa, menjadi luar negeri juga bisa. Nah ini modal utama menurut saya kira kekuatan kita ya. Saya punya asumsi gini, saya pernah coba ya, anak saya punya anak yang pertama itu Haji Saka itu dulu coba saya sekolahkan di Salafiyah ini ya.
sekolah di Salafiyah itu sampai lulus, terus langsung mintanya mondok. Jadi begitu ini langsung mintanya pokoknya mondok terserah. Lalu saya ada teman saya di Wonosari ke Darul Quran, ternyata tahfidz milihnya, dan alhamdulillah ya sekarang sudah khatam 30 juz. Ya mohon doa restu Bapak sekalian ya. Nah ini sedang ingin menjaga melancarkan hafalannya itu. Nah inginnya ke Al Azhar Mesir pokoknya ini. Nah, alhamdulillah ikut tryout ya, ada organisasi alumni Al Azhar itu internasional bikin tryout. Nah ikut gitu. Nah ternyata mendapatkan nilai nomor 1 Salafiyah. Nah alhamdulillah di luar dugaan itu ternyata organisasi itu dia bilang yang ranking 1 dapat beasiswa ke Al Azhar. Nah ini sedang proses, mohon doa. Nah jadi begitu lulus saya ditanya ada seorang kiai di Yogyakarta ya, ke rumah, kok puteran sampean bisa lulus nomor 1 ya, karena dia tahu alumni itu sekolah nanti. Nah alumni ya di Pondok Darul Quran, enggak sebelumnya SMP-nya di Yayasan Salafiyah Pekalongan. Oh gitu lah gitu. Enggak pantas. Oh pantas gitu. Jadi kalau saya sebut baru alumni di Darul Quran di Yogyakarta, dia belum puas. Ini mesti ada yang masih ada sebelumnya ini. Itu sampai ditanya begitu. Jadi saya cuma ingin mengatakan, jadi ini ada berkah, juga ada potensi di sini untuk ya tidak tertinggal gitu ya dengan ke pesantren secara umum yang full pesantren gitu. Ini walau ini kan campur ya. Jadi ada ramuan campur-campur yang racian yang menurut saya luar biasa ya, luar biasa yang kalau kita tekuni ini bisa untuk jadi apa saja. Apalagi mungkin dasarnya ini ya, menggapai dadi mulya dasare akhlakul karimah ya. Akhlakul karimah ini artinya hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minal alam ya. Dekat ya, demikian bapak-bapak dan ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada semua bapak, ibu guru, ustadz di Yayasan Salafiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita buka termin, atau ada buka termin mboten niki wektale cukup nggih. Tapi sebelumnya kita sampaikan simpulan dari dua narasumber. Perspektif Yayasan Salafiyah mau dibawa kemana? Kalau tadi dari pemateri pertama itu kan disimpulkan dari pemapar kedua itu adalah roadmap, orientasi ke depan Salafiyah mau dibawa kemana. Visi tidak terlalu mulu-mulu, sederhana tapi bisa dilaksanakan begitu. Terus yang kedua, kita harus mempersiapkan ya, orientasi programnya itu dipersiapkan sumber daya yang unggul. Sumber daya tidak sekedar unggul tapi juga militan. Karena orang unggul tidak militan juga, maaf militan Salafiyah, bukan militan Salafi loh. Ngapunten Pak Wakil Wakil. Militan Salafiyah bukan militan Salafi, karena kita orang Salafiyah. Saya paham mereka berdua itu, yang pertama itu budayawan pendidikan, yang satu politik pendidikan. Alumni Salafiyah semua. Yang berikutnya itu yang sekarang ini juga kita rintis, adanya networking, jejaring yang bisa memungkinkan. Karena di antara yang disampaikan tadi kan belum ada hal masalah dana juga. Tadi sudah matur sama Pak Wali juga, ini kebetulan ada Bapak Wakil Wali Kota di MA Salafiyah. Dalam nyamunya Salafiyah itu masih mondok, nenggok tanai mondok. Pak diwana kayak kapan ki? Di Kalibangar Pak Wakil, seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, dari simpulan dua pemapar yang juga mengenyam pendidikan di Salafiyah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kita itu manusia Salafiyah itu manusia kosmopolit yang otak-otaknya tuh serba bisa bersesuaian dengan siapapun begitu loh. Karo wong pinter iso pinter, karo wong bodoh iso ngandani. Karo wong bodoh iso ngandani, karo orang kaya ya setidaknya bisa seimbang.
itu pola-pola otak kosmopol itu bisa menyesuaikan dengan siapapun. Ini jiwa ciri khas yang disampaikan oleh Mas Aam tadi ternyata ada di kita di Yayasan Salafiyah. Mari kita nanti kembangkan bersama-sama, dan roadmap mungkin diantaranya yang saat ini nanti akan maaf dari yayasan sangat-sangat minta sumbangsih dari IKASA yang sebentar lagi setelah zuhur akan kita bentuk kepengurusan baru. Mungkin ini dari yayasan sangat berharap tidak hanya sekedar roadmap. Saya mohon nanti dari saya sebagai bagian dari yayasan, bagian pendidikan juga sangat berharap roadmapnya itu tidak hanya sekedar program, tapi syukur-syukur ada juga roadmap masalah pendanaan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya, karena Yayasan Salafiyah sebenarnya itu besar, bisa dicantolkan. Saya kira itu Bapak sekalian, sebelum kita akhiri, kita sekali lagi pekik Yayasan Salafiyah nggih. Yayasan Salafiyah kurang mantep Pak. Yayasan Salafiyah, Yayasan Salafiyah, Yayasan Salafiyah, Yayasan Salafiyah Pekalongan. Terima kasih kepada para narasumber dan kepada para hadirin, kami selaku moderator, karena ini sifatnya juga terburu-buru dan diburu oleh waktu. Sebentar lagi masjid juga akan iqomah. Kita berharap dari para alumni bisa nanti break sebentar, makan, sholat, setelah itu bisa kumpul lagi. Akan ada temu alumni untuk berbicara masalah ke depan alumni mau dibawa kemana. Mungkin diantara usulan kami dari yayasan, sekiranya tahun depan akan diadakan demikian lagi. Kita berharap pas waktunya itu waktu libur. Sekian, kita terima kasih kepada seluruh pemateri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke atas panggung, dan Bapak Haji Muhammad Fatoni ini mewakili pengurus juga kami mohonkan untuk bisa naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi washabihi wa wala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh dari Yayasan Salafiyah, Bapak Haji Mahmud Maskur, Ketua Yayasan Salafiyah, Habib Hashim Basaiban, segenap alumni Salafiyah baik MSI 1, 2, 5, SMP Salafiyah maupun Aliyah Salafiyah. Untuk kesempatan kali ini sebetulnya kita akan mengadakan musyawarah untuk membentuk IKASA, Ikatan Alumni Salafiyah yang baru. Tadi kebetulan ketua yang lama sudah menyerahkan kepada pengurus bahwa beliau mengundurkan diri dari Yayasan Salafiyah, yaitu Bapak Kiai Haji Thaifur Yusuf. Nah, untuk itu sebetulnya kita mau memilih di antara para alumni untuk membentuk ini. Cuma mengingat yang hadir pada kesempatan kali ini maaf tidak cukup signifikan untuk kita pilih, sehingga nanti kita juga nanti seandainya memilih kepengurusan yang baru nantinya kurang begitu. Maka pada kesempatan kali ini saya tawarkan pada panjenengan semua untuk kepengurusan ke depan, ya sementara kita serahkan pada yayasan aja dulu. Yayasan untuk nantinya membentuk tim caretaker atau apalah
maksudnya untuk dibentuk IKASA periode 2019-2024. Gimana? Setuju? Oke, atur nuwun. Nah, kembali lagi karena ini kita sudah menyepakati untuk musyawarah Ikatan Alumni Salafiyah kita serahkan kepada yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh salah satu ketua yayasan yaitu Habib Hasyim Basaiban. Monggo sepenuhnya saya serahkan kepada Habib Hasyim Basaiban. Wah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan para sepuh Yayasan Salafiyah, Al-Ustadz Mahmud Maskur dan para sepuh lainnya yang nggak bisa saya sebutkan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, taufiqul hidayah, bisa berkumpul di acara temu alumni semua angkatan dengan sarasehannya Mas Ijad, Mas Jadul ini. Ya, kalau nanti dados santri beliau 6 hari di Jogja, ya. Dan semoga kita semuanya selalu senantiasa diberikan curahan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan agung Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh alumni dan siswa Salafiyah diberikan bimbingan, kemudian diberikan syafaat ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang mulya, mewakili Yayasan Salafiyah, tadi sudah disampaikan oleh perwakilan alumni, ya, legislator luar biasa. Nek legislator ono 10 ya luar biasa nih alumni Salafiyah. Iki kira-kira ada berapa orang alumni sini di legislator? Bro. Niki, insya Allah apapun enak lah ketika kita ada legislator yang ada di baik di tingkat daerah maupun tingkat provinsi sampai tingkat pusat. Ya, apa yang sudah beliau sampaikan bahwasanya rencana musyawarah pembentukan IKASA periode 2019-2024 karena beberapa faktor ini ditunda dan sementara caretakernya yayasan. Insya Allah dalam minggu bulan depan kita yayasan insya Allah akan mengundang perwakilan dari berbagai macam angkatan alumni, akan dibentuk IKASA periode 2019-2024 dengan harapan, ya terus terang kan yayasan belum punya database nih, belum punya database-nya alumni, ya database-nya kalau punya kan ada potensinya macam-macam, ada yang pengusaha, ada yang profesional, ada yang pegawai negeri, ada yang DP Dewan, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi apapun itu, untuk kita berdayakan supaya kontribusi kepada Yayasan Salafiyah baik tingkat MI sampai aliyah, bahkan ke depan bisa bikin perguruan tinggi, itu bisa insya Allah bisa diwujudkan. Cuman kita nanti yayasan insya Allah kita akan bikin database-nya, ya database-nya alumni. Saya yakin banyak potensi-potensi alumni yang terus terang berserakan di mana-mana, baik di daerah maupun di tingkat nasional. Itu butuh database. Insya Allah ke depan bareng-bareng bersama. Ini tadi ada absensinya ya? Ada, alhamdulillah. Nanti
yayasan minta kopiannya supaya itu bagian dari acuan nanti ke depan untuk kita undang bersama untuk pembentukan IKASA periode 2019-2024. Ya, ngapunten kula niku dipeksa dados pengurus yayasan. Kula angkatan 92. Angkatan 92. Santrine Bu Mutia. Nah, niki angkatan 92. Dipeksa untuk jadi pengurus yayasan. Jadi butuh formula-formula untuk mengelola SDM alumni ini luar biasa. Nanti juga kedah ngangsu kawruh dumateng Masjidul Maula niki, yang pengalamannya lebih banyak dan lebih membumi karena budayawan juga ilmuwan. Ya, budayawan plus ilmuwan. Juga yo korlap. Tahu lapangan, nah, bukan sebatas teori-teori tapi tahu lapangan. Itu yang bisa kami sampaikan, bahwasanya sekali lagi untuk musyawarah pembentukan IKASA periode 2019-2024 kita tunda, dipegang sementara oleh yayasan. Insya Allah dalam waktu dekat nanti kita undang perwakilan dari angkatan alumni Salafiyah mekaten nggih. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.